Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putar Musik dan Informasi Jalan Rama Setia Lampaseh Kota Banda Aceh. Ini Koya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Kaulah muda di hari yang bahagia ini, balik lagi bersama saya Dika Tobi menemani siang Anda di program Bincang-Bincang, pastinya edisi weekend hari ini 23 Juli 2022. Dan seperti biasa, kalau saya ingin mengajak Anda untuk ikut interaktif bersama kami di hari ini. Langsung saja di nomor WhatsApp kita di 0823 6304 5106 0823 6304 5106, dan Anda bisa ikut menanyakan apa saja tentang perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk hari ini bincang-bincang kita turut bekerja sama antara Nikoya 106 FM Banda Aceh dan Maxim Banda Aceh. Kaulah muda, kemajuan teknologi di era modern, masyarakat di zaman modern semakin mempermudah aktivitas manusia. Selain itu, muncul pula beragam aplikasi yang dihantarkan melalui teknologi digital. Salah satu yang berkembang belakangan ini adalah ojek online atau ojol. Kehadiran jenis transportasi online yang membuat masyarakat lebih mudah dan tak perlu repot-repot mencari moda transportasi, cukup modal smartphone dan jaringan internet saja. Belakangan ini ojek online tengah digegerkan oleh kemunculan Maxim. Pasalnya nih ya, mereka menerapkan tarif di bawah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Namun sebetulnya Maxim sudah ada sejak 2003 lalu. Namun dulunya hanya sebuah layanan aplikasi taksi di salah satu kota saja yang terletak di pegunungan Ural, Rusia, kaulah muda. Di Indonesia sendiri, Maxim membuka cabang pada 2018 lalu. Perusahaannya semakin melebarkan sayap dengan tidak hanya menjadi perusahaan transportasi online yang fokus ke taksi, melainkan juga jenis layanan angkutan lain seperti ojek atau mobil pada umumnya. Dan ngobrolin transportasi online yang lagi hits di Banda Aceh ini, kalau muda ya, telah hadir bersama saya di halaman depan Radio Nikoya 106 FM Banda Aceh, langsung dari Maxim Banda Aceh. Ada Bapak Suhendri Ketaren sebagai Head of Department Maxim Cabang Banda Aceh, Mbak Sarah sebagai Client Relations Specialist, dan juga ada Kak Barak nih ya, juga sebagai Client Relation Specialist. Selamat siang Kak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Walaupun agak-agak gerah sedikit ya. Cuaca hari ini ya. Benar banget. Mungkin kita langsung aja ya, karena kita cuma punya waktu sekitar 60 menitan. Boleh mungkin sedikit diceritain nih ya, apa sih Maxim ini sebenarnya? Mungkin boleh ya dari Bang Suhendri. Sebenarnya apa di Bang Suhendri atau Bang Henry? Panggil Henry aja. Oke, boleh Bang Henry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau muda, saya Suhendri Ketaren, panggil Henry, Head of Subdivision Maxim Banda Aceh untuk area Aceh. Ini mungkin di pagi hari ini kita akan bincang-bincang sedikit nih mengenai transportasi online yang lagi hits di Banda Aceh kali ya. Jadi Maxim transportasi online ini sebenarnya kita udah ada sejak 2019 di Banda Aceh. Tepatnya itu di bulan November ya. Nah, jadi Maxim transportasi online ini banyak servis yang kita tawarkan. Contohnya kayak misalnya penumpang dengan menggunakan motor, atau misalnya pesan melalui penumpang dengan mobil, ataupun misalnya dengan pesan makanan. Seperti itu. Jadi simpelnya Maxim transportasi online ini merupakan transportasi online di Banda Aceh yang tarifnya itu sangat hemat. Jadi buat teman-teman atau misalnya kaula muda sekalian yang belum pernah nyobain ini, silahkan. Jadi kita memang satu aplikasi itu banyak manfaatnya gitu. Seperti itu. Jadi Maxim transportasi online udah ada di Banda Aceh sejak 2019, dan saat ini kita sudah mengcover area seluruh Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Jadi kalau misalnya muda ada yang tinggal di Aceh Besar atau misalnya di perbatasan Banda Aceh Besar, silakan kayak gitu untuk mencoba fasilitasnya kali. Gitu. Oke, benar banget ya. Mungkin ada yang bisa tambahin dari Kak Sarah atau Kak Barak? Untuk tambahannya sama juga ya, seperti dibilang sama Kak Henry barusan. Memang untuk aplikasi Maxim sendiri itu memang udah masuk di Banda Aceh 2019. Cuma aktifnya kita dalam tanda kutip ya, aktif yang istilahnya udah penggunanya itu ramai itu
kita udah 2020-an itu, masuk 2020-an itu kita alhamdulillah penggunanya udah cukup signifikan untuk penggunanya. Dan penggunanya sendiri itu bukan hanya berada di Banda Aceh, nah juga di Aceh Besar. Nah, dengan adanya aplikasi ini, gitu, Aceh Besar dan Banda Aceh ini bukan lagi kota yang terpisah, istilahnya begitu, karena memang sangat-sangat memudahkan untuk kawan-kawan kita yang ada di sekitar sana untuk bepergian ke Banda Aceh dan juga dari Banda Aceh ke Aceh Besar, gitu. Jadi untuk yang di aplikasi Maxim kita ini sebenarnya fiturnya sudah lengkap. Ada yang untuk bepergian dengan kendaraan roda 2 itu ada bike, kalau untuk mobil ada car. Terus kalau misalnya penumpangnya atau anggotanya banyak nih gitu, kita juga tersedia opsi untuk KRL. Iya, juga ada layanan untuk live, misalnya untuk yang 3D itu bisa dipanggil ke rumah. Terus ada yang massage and spa juga. Dan unggulannya kita sekarang itu di bagian food and goods. Jadi kita punya layanan untuk pemesanan makanan, itu harganya sama seperti beli di tempat gitu. Jadi kita pesan makanan online tapi harga offline. Oke, fasilitasnya sangat menarik ya kalau mulai ditawarkan oleh Maxim ini. Nah, ngomongin tentang aktifnya sendiri ya, berarti kan 2019 mulai aktif di Banda Aceh, tapi benar-benar aktifnya di 2020 gitu kan. Ngomongin tentang aktifnya ini sendiri, alasan yang membuat Maxim Indonesia mengekspansikan dirinya ke Banda Aceh khususnya apa nih? Karena kita tahu sebelum Maxim mungkin ada pernah dengar yang kita disebut merek nggak ya? Ada beberapa ojek online yang sempat keluar tapi tiba-tiba hilang gitu. Benar. Di luar yang hijau ya. Iya. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit ke kita apa sih alasan Maxim Indonesia untuk mengekspansikan diri ke kota Banda Aceh? Benar. Salah satunya Banda Aceh ini kan merupakan kota yang dimana penduduknya ini hampir 220 ribuan jiwa kali ya kalau kita lihat dari BPS data tahun terakhir kemarin. Jadi dari sini kita melihat Banda Aceh ini merupakan salah satunya tempat tujuan wisata halal yang dari pemerintah sendiri udah membuat wisata-wisata seperti pantai atau misalnya kultur untuk masyarakatnya, budayanya, makanannya. Nah, jadi kita melihat prospek di situ ini maksudnya bisa menawarkan sesuatu yang lebih nih gitu. Dan juga kita memikirkan maksudnya untuk kedepannya Maxim transportasi online ini merupakan sarana untuk mempermudah masyarakat lokal di Banda Aceh, khususnya misalnya mereka yang ingin bepergian ke Banda Aceh, termasuk salah satu misalnya wisatawan yang dari luar daerah ataupun misalnya penduduk setempat seperti itu. Jadi kita memikirkan dari hal segi aspek tersebut dan kita langsung launch di Banda Aceh di tahun 2019-nya. Iya. Di samping penduduknya yang dikatakan sama Pak Henry tadi, kita berani masuk ke Banda Aceh ini dikarenakan juga karena harganya tadi, harga kita tadi, harga jual produk kita tadi maksudnya ya, yang sebelumnya atau yang kompetitor kita itu harganya seharga A, kita berani muncul dengan seharga B. Nah, mungkin itu salah satu daya tariknya Maxim dan juga salah satu daya tariknya pelanggan dan juga driver mau bergabung atau mau ikut bekerja sama dengan kita sebagai mitra untuk drivernya begitu ya. Jadi dengan mereka masuk atau dengan mereka bergabung dengan kita begitu. Kalau dari kita sendiri kita tidak pernah mengatakan kalau kalian udah di seberang, kalian jangan pernah masuk ke kita, itu nggak pernah. Nah, jadi kita selalu membuka peluang untuk driver-driver yang sebelumnya udah pernah di tetangga begitu ya. Nah, jadi dengan mereka bergabung dengan kita begitu, itu membuka, maksudnya mereka juga dapat rezeki dari kita, rezeki dari tetangga. Nah, kalau seperti abangnya tadi bilang agak redup di samping, itu bukan kesalahan dari kita, berarti itu pilihan dari drivernya begitu. Iya, benar banget. Terus salah satu alasan lainnya juga kita bisa invasi ke Banda Aceh karena Banda Aceh salah satu kota paling ujung barat ya kalau di Indonesia gitu, yang mungkin
untuk layanan sedikit terbatas, tapi untuk yang penggunanya pasti banyak gitu. Terus untuk di Kota Banda Aceh juga kita lihat nih banyak kampus-kampus, banyak adik-adik mahasiswa, adik-adik yang masih sekolah gitu. Jadi kita menawarkan layanan transportasi yang memang harganya itu affordable, jadi bisa dijangkau, tidak ada misalnya penambahan untuk platform fee atau apapun gitu. Jadi kita terjangkau untuk mahasiswa, untuk siswa juga, untuk pekerja UMKM gitu, karena juga kita ada membuka layanan istilahnya delivery gitu. Nah, kalau muda banyak sekali ya manfaat dan fasilitas yang ditawarkan oleh Maxim ini, baik untuk kita selaku customer dan untuk drivernya juga nih kalau muda ya. Nah, menarik nih untuk bicarain tentang perbedaan Maxim dengan ojek online yang lain. Tapi sebentar lagi, tahan dulu ya. Sebentar lagi kita kembali lagi kalau muda ya setelah lagu berikut ini. Stay close terus on yang di Koya 106 FM Banda Aceh, Real Radio. Jika kau mau pergi yang kau perlu Maxim, jika kau mau cepat yang kau cari Maxim, pesan Maxim gampang tinggal chat langsung datang. Tarif bersahabat, pelayanan Maxim sangat nyaman. Aku Maxim, aku Maxim, aku Maxim, menyenangkan. 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 Ini Koya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Masih saya temani Anda kalau muda di program Bincang-Bincang sampai 1 jam ke depan pastinya bersama Maxim untuk di siang hari ini. Dan tadi kita udah ngobrolin tentang fasilitas apa aja yang telah diberikan Maxim untuk kita selaku customer nih ya kalau muda. Yang menarik lagi nih ya, perbedaan Maxim dengan ojek online yang lain yang ada di luar sana, which is katakanlah itu yang si hijau ya. Kita nggak nyebut merek nih, kita nyebut warna aja gitu ya. Si hijau, boleh mungkin coba sedikit dijelaskan ya, apa sih yang membedakan Maxim dengan ojek online yang lain yang ada di Banda Aceh? Ya. Untuk Maxim transportasi online sendiri, tagline kita itu memang harga hemat di kantong. Jadi artinya dari masyarakat menengah ke bawah sampai yang ke atas, nah bisa menikmati fasilitas dari kita. Artinya bukan murah tapi bukan murahan kali gitu ya. Benar banget. Jadi Maxim sendiri sebenarnya kita memprioritaskan antara si driver, customer, antara dua itu. Jadi artinya si customer nyaman dengan harga segitu, selain dari fasilitas yang dia terima, begitu juga dengan si drivernya. Mereka misalnya dengan tarif segitu mereka cukup, istilahnya cukup, tapi istilahnya orderannya pasti istilahnya berkali-kali nantinya. Jadi artinya kita memang memikirkan dari segi customer dan dari segi driver di luar dari tarif ya yang saya tentukan tadi. Jadi artinya Maxim sendiri ini udah membuat servis pelayanannya maksimal sampai dengan tarif harga yang lebih ekonomis dan juga pelayanan-pelayanan yang kita sediakan. Jadi contohnya misalnya mau berpergian dengan motor, takut misalnya macet, bisa menggunakan Maxim Bike, atau misalnya hari hujan nih. Jadi artinya kan kita perlu yang namanya mobil kan, jadi nggak perlu kan khawatir nih kaula muda bisa memesan Maxim Card-nya. Atau misalnya mau pesen makanan, males gerak nih di rumah, bisa menggunakan Maxim Food juga. Dan jangan takut, kesemuanya itu pasti harganya affordable. Artinya ramah di kantong dan juga misalnya kita pasti lebih hemat jatuhnya. Seperti itu. Oke. Nah, melanjutkan kelebihan yang dibilang sama Pak Hendrik tadi, ada juga kelebihan kita. Ini satu dari sekian banyak kelebihan ya. Ya saya sebutkan salah satunya itu adalah kargo. Nah, kargo itu sendiri adalah misalnya nih ada kaula muda yang mau pindahan kos, pindahan rumah, atau baru beli barang-barang besar nih kayak lemari atau kulkas gitu ya. Nah, jadi kan pasti membutuhkan kendaraan yang lebih besar gitu ya. Nggak mungkin kita pakai kendaraan mono kayak Avanza kan nggak bisa gitu ya. Jadi itu ada layanan kargo. Nah, kargo itu sendiri untuk harga buka awal. Harga buka awalnya itu hanya 130. Harga buka awal nih ya. Nah, misalnya nih ada beberapa barang yang lebih banyak atau lebih lagi. Ada misalnya kulkas ada 2, ada 3 gitu ya.
Nah jadi mereka bisa nambahin sendiri nanti harganya, itu melalui aplikasi pastinya gitu. Jadi jangan pernah takut drivernya itu nambah atau minta harga lebih, itu nggak akan pernah, karena semuanya ada di aplikasi. Berapa banyak, berapa barang yang kamu bawa itu tinggal tambahkan di aplikasi dan harganya langsung terhitung auto gitu. Jadi nggak ada nih ya kecurangan antara oh drivernya minta harga lebih nih banyak, nggak ada gitu. Pelanggannya juga gitu, oh pelanggannya bayarnya segini nih, padahal kalau seharusnya segini, nggak ada gitu. Jadi dengan adanya sistem kita, sistem kargo, di situ harganya udah fix. Nah itu salah satunya. Jadi kayak misalnya sedikit menjelaskan kembali itu ya, informasi penting gitu, bahwa di pelayanan kita yang di bagian Maxim kargonya itu, jadi nanti kalau mudah misalnya mau pindahan kos seperti tadi Mbak Sarah bilang, atau mau pindahan rumah atau beli barang yang ukurannya besar, nggak mungkin dibawa pakai mobil yang misalnya mobil penumpang apalagi motor gitu ya. Iya. Jadi di situ teman-teman bisa masukkan langsung, detailkan untuk ukurannya gitu. Jadi ada istilahnya ada berat aktualnya gitu ya, terhitung dari ukuran barangnya tinggi berapa, lebarnya berapa, beratnya seberapa gitu. Jadi nanti langsung muncul harganya berapa gitu. Jadi memang udah langsung didetailkan gitu. Tadi kan ngomongin tentang harga bukaan awal untuk kargo ini menarik sebetulnya. Untuk orang yang suka pindahan atau beli barang-barang besar gitu. Tadi buka harga di awal kan 130 gitu. Berarti kalau ngomongin tentang harga untuk kargo ini sendiri, apakah berdasarkan jumlah barang atau berat barang atau gimana nih? Ya, jadi untuk kargo tuh biaya perjalanannya itu dihitung dari berapa kilometer jarak dari si penjemput ke tempat tujuan sebenarnya kalau udah. Jadi tarif dasar 130.000 ini biasanya kalau dari rate kita itu Banda Aceh Kota tercovernya, jadi misalnya mau banyak berapa barang istilahnya mau pindahan gitu ya, lemari atau misalnya segala macam, nah itu coveran harganya 130.000-an gitu. Jadi kalau misalnya kalau muda yang berada di pinggiran misalnya area Banda Aceh, mungkin dikenakan tarif casnya per kilometer tentunya nanti. Berarti 130.000 itu ada hitungan kilometernya ya? Betul, harga awalnya. Harga awalnya. Gitu. Kalau mau semakin jauh, berarti dia bakal nambah auto. Oke. Gitu. Cuma karena kita itu layanan kargo yang harus didetailkan gitu, maksudnya yang dibawakan apa aja nih. Benar. Jadi selain dari kargo, mungkin kita ada juga kayak pelayanan delivery kali ya, kayak kalau muda. Jadi delivery ini kita fokus ngembangin UMKM yang misalnya mereka ada usaha rumahan atau misalnya home industry gitu ya. Jadi mereka nggak tahu mau kemana ngirimnya, pakai kurir apa, bisa nih gabung ke Maxim. Jadi cukup menggunakan aplikasi Maxim, dia bisa ngantar barangnya nih ke kemana nih, ke customer pelanggan si yang homemade tadi gitu. Jadi selain dari kargo, delivery, kita juga ada fasilitas kayak food and shop-nya, food and goods. Jadi memang satu aplikasi ini udah cukup lah seperti itu. Benar banget. Nah kalau muda seperti tadi juga sempat ya saya bilang di awal, saya katakan kalau seandainya harga Maxim ini sendiri juga ada di bawah harga rata-rata gitu ya kan. Benar banget. Itu emang tidak pernah terjadi permasalahan atau gimana gitu. Oke, pastinya ada, nggak mungkin nggak ada, itu pastinya ada. Tapi ya balik lagi ke pertama manajemen kita yang udah memang dari sananya Pak ya. Benar, jadi sebelum nge-rate tarif ini mereka mungkin ngadain analis harga gitu kali ya modal. Jadi kira-kira harga memang fix secara nasional. Nah, dimanapun misalnya kaum muda berada menggunakan Maxim, artinya tarifnya pasti sama. Misalnya di Kota Medan nih menggunakan Maxim, pindah ke Banda Aceh, artinya pasti untuk tarifnya akan kelihatan di aplikasinya gitu. Jadi kalau untuk mengenai tarif harga yang katanya tadi terlalu murah, ataupun misalnya tarif harga yang dikatakan tadi nggak masuk logika, nah itu sebenarnya tarif ini udah kita adakan analis harga gitu. Jadi misalnya kayak misalnya pengguna motor nih, tarif dasarnya itu kan kita di 7.800 ya sekali keberangkatan. Nah jadi 7.800 ini kita juga di dalamnya itu sudah termasuk yang namanya asuransi nanti. Jadi kalau misalnya kaula muda misalnya di dalam perjalanan kira-kira misalnya ada terjadi insiden nih, maaf dibilang misalnya ada insiden atau misalnya ditabrak atau ketabrak, nah di Maxim sendiri situ sudah ada asuransinya. Jadi karena semua biaya perjalanan kita itu sudah tercover dengan adanya asuransi.
sekali lagi harus menggunakan aplikasi terlebih dahulu. Benar. Jangan sampai ada yang namanya offline begitu di luar Oke. aplikasi. Ada bahayanya pastinya ya kan? Benar. Dan seperti yang dikatakan tadi, kalau terjadi sesuatu nih ya, mohon maaf banget nih, terjadi sesuatu entah itu kecelakaan atau apa, keduanya itu kita cover. Maksudnya ada asuransinya, Oke. gitu. Selama di dalam aplikasi. Iya. Gitu. Jadi untuk yang seperti Bapak jelaskan tadi, sama Mbak Sarah jelaskan tentang asuransi untuk pelanggan, kita juga punya santunan untuk driver nih gitu. Wow. Jadi driver di kita itu juga punya istilahnya asuransi sendiri gitu. Jadi untuk setiap kejadian-kejadian yang misalnya yang namanya pekerjaan di lapangan berkendara gitu, kecelakaan gitu, jadi kita bisa bantu untuk penerimaan asuransi tersebut. Jadi untuk driver-driver kita itu langsung sudah tergabung dengan IPSSI gitu. Satu platform ataupun satu wadah untuk driver kita santunkan jika misalnya ada kejadian yang ibaratnya kecelakaan gitu. Jadi sebelumnya di kota Medan itu Mas Ika, itu ada kejadian driver kecelakaan gitu. Dari YPSSI itu meng-cover hampir 300 juta lebih gitu untuk drivernya. Tetapi dalam catatan selama itu mungkin untuk kita klaim itu ada aturan-aturannya Ada gitu. prosesnya ya. Ada prosesnya. Salah satunya itu yaitu driver itu harus sedang bekerja dengan aplikasi kita gitu. Jadi tidak ada istilahnya on-run offline atau apapun. Jadi semuanya kita mencatatnya by sistem gitu. Benar. Jadi untuk catatan bagi kaula muda pengguna Maxim setia nih, jadi jangan lupa misalnya kalau untuk pemesanan Maxim pastikan langsung dari aplikasinya. Benar. Jadi kita bisa nge-tracking nih, misalnya kalau mudah ketinggalan dompet atau misalnya ketinggalan HP di mobil atau misalnya barangnya nggak terantarkan, nah itu bisa kita proses dengan adanya sistem di aplikasi tadi seperti itu. Jadi untuk kaula muda juga sedikit mungkin ya tambahan gitu. Jadi kalau misalnya kaula muda menggunakan jasa layanan transportasi, kita mungkin ada kendala kayak Bapak Henry bilang tadi, itu misalnya barangnya ketinggalan, handphonenya ketinggalan, barangnya nggak terkendalikan, itu langsung dilaporkan ke kita di hari itu juga. Gitu. Jadi secepatnya mungkin kita akan usahakan gitu ya, karena mungkin ya walaupun layanan kita di harga yang istilahnya murah, tapi kayak tadi dibilang di awal murah, tapi kita kemurahan. Iya, gitu. layanan kita Iya. benar-benar untuk servis kita ya. Iya, Servis benar. kita sendiri nggak akan pernah semurahan. Walaupun Kita harga terbuka di gitu bawah ya. gitu Iya. ya, fasilitas dan service tadi yang dibilang, Iya. yang diberikan adalah yang sebaik-baiknya. Benar. Sebaik-baiknya, benar-benar. Nah, kalau mudah seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Anda ingin ikut interaktif bersama kita, langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 082363045106. Dan kebetulan sudah ada yang bertanya nih ya, Bang ya. Oh, betul. Hai Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka di Darussalam. Hai Rizka. Saya juga pengguna aktif aplikasi Maxim setiap hari katanya. Oh, Iya, oke. Kadang untuk perjalanan dekat 7,9K, Iya, 7.900 ya. Iya, benar. Atau jauh tarifnya ada yang 13.200 rupiah. Iya. Kalau dengan 7.900, oke lah kita bayar 8.000 katanya. Oke. Tapi yang 13.200 ini diminta 14.000 sama drivernya. Nah, ini nih gimana nih? Terus yang pengguna diskon 100.000 nih. Ini berarti ngomongin masalah promo yang sedang berjalan ya. Ya, promonya. Kadang ada driver yang nggak mau ambil potongan diskonnya, jadi pembayarannya tetap tunai dengan tarif yang sama tanpa potongan diskon yang 100.000 itu. Padahal potongan diskon itu kan sudah termasuk ke akunnya driver ya. Ini gimana ya? Mohon penjelasannya kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Terima kasih untuk Rizka di Darussalam ya. Makasih. Kak. Boleh? Ya, makasih Rizka. Dari mulai karing tadi ya Rizka. Darussalam. Ya. Jadi sebenarnya Maxim sendiri ini untuk saat ini pembayarannya itu bisa melalui cash dan juga dari akun. Dari akun ini contohnya misalnya tadi dapat saldo 100.000 karena promo penggunaan kode promo Aceh ya. Nah, jadi kayak Rizka bilang tadi misalnya ongkosnya 79 nih. Jadi artinya kan mungkin dari customer bisa ngasih 8.000 gitu ya. Mungkin kalau misalnya nggak bisa kasihnya mungkin 7.500 gitu ya, karena kurang dari harga yang ditampilin. Benar banget. Kalau ada, jadi sebenarnya
yang jadi permasalahan ini sebenarnya kalau misalnya kita tadi bayarnya 13.200 ya. Iya, iya. 13.200 kan mungkin kalau sekarang ini kalau di swalayan mungkin kita dikasih permen kali ya. Iya, 200-nya ya. Atau mungkin mau didonasikan gitu ya kan. Iya benar, didonasikan gitu. Jadi sebenarnya kalau di Maxim ini kita nggak ada bagi-bagi permen ataupun misalnya didonasikan gitu mungkin kalian. Cuman dari segi sisi drivernya ini kalau misalnya kita ongkosnya 13.200 itu biasanya ada juga driver ini langsung to the point, langsung bilang ke customer, Bu, Pak, nggak apa-apa 13.000 aja gitu. Ada beberapa driver nih yang langsung memang nawarin seperti itu. Tapi ada juga driver mungkin seperti dibilang Kak Rizka tadi 13.2, jadi saya bayarnya 14.2 gitu kan ya. Iya, Benar. Jadi sebenarnya ini kita karena pembayaran cash dan pecahan rupiah seperti ini tadi, mungkin ini memang kita menjadi banyak kendala kali ya. Iya, itu salah satu kendala juga. Dari segi pembayarannya tadi, misalnya contohnya 13.2 artinya kan kembalian 800 nih. Iya, Nah benar. jadi sebenarnya kalau untuk di Maxim sendiri, kalau misalnya pelanggan misalnya membayarkan 13.2 tapi misalnya membayarkan 14.000 tapi nggak dikembaliin nih, jadi sebenarnya driver ini bisa kena violation sebenarnya. Benar, jadi kena pelanggaran. Kenapa? Karena kan driver, karena kan si customer ini bayar 14.000, harusnya kembalian 800 loh, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya untuk mewanti-wanti itu mungkin dari Kak Rizkanya bisa memberikan dukungan, Mbak. Maksudnya contohnya setelah selesai melakukan orderan, nanti di orderan itu ada dukungan. Jadi Kak Rizka, jadi bisa melalui dukungan, nanti Kakak cek di situ misalnya misalnya kembaliannya kurang gitu. Jadi nanti kita akan proses misalnya by sistem kalau misalnya mengenai kendala-kendala seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Kak Rizka bilang mengenai kode promo ya, pemakaian 100.000-nya pemotongannya dari situ gitu. Jadi sebenarnya kalau 100.000 ini bisa dibilang 100.000 ini dompet yang dikasih mesin transportasi online ke customer berupa ini ya, uang elektronik gitu. Jadi misalnya Kak Rizka tadi misalnya melakukan pembayaran dengan menggunakan akun 100.000 tadi, jadi potongannya 10% dari biaya 13.200, artinya pasti lebih murah gitu ongkirnya karena ada saldo dari akun 100.000. Jadi kalau misalnya semua driver itu menerima Kak, semua driver itu menerima pembayaran dari akun. Kenapa? Karena setelah selesai orderan, harga yang dipotong dari akun tadi akan masuk ke saldo drivernya, seperti itu. Jadi jangan mau kalau misalnya kedepannya nanti kalau misalnya menggunakan saldo akun tetap dibayar sesuai dari aplikasi, harga aplikasi. Jadi potongan dari akun tuh kelihatan, yang tadinya 13.2 dicoret jadi berapa. Nah jadi harga itulah yang Kakak tetap bayar Kak. Jadi jangan takut Kak, di Maxim kita tetap mengenai pelayanan, mengenai dari segi komplain customer, komplainnya driver tetap kita prioritaskan. Jadi jangan takut kalau misalnya ngasih dukungan mengenai kira-kira ada masalah di dalam perjalanan atau misalnya mengenai yang tadi, nggak apa-apa, silahkan dibuat langsung dari dukungan di aplikasinya tadi. Seperti itu. Untuk tambahan aja nih ya, sedikit untuk drivernya mau pelanggannya itu dari pihak kantor, dari pihak kami itu selalu ngasih tahu nih cara pembayaran misalnya 200 rupiah tadi gitu. Nah kita selalu bilang kalau 200 rupiah itu cukup bayarkan misalnya 13.200. 13.000 itu udah nggak ada masalah. Kalaupun nanti drivernya komplain, itu pihak kantor bisa kasih tahu. Maksudnya bisa edukasikan ulang ke drivernya gitu. Nah, tapi misalnya nih 13.700 itu baru kita tidak mempermasalahkan kalau driver minta 14.000. Nah, yang artinya di atas 500 rupiah ke atas itu bisa dibulatkan jadi 1.000. Bulatan jatuhnya. Iya, kalau di bawah 500 itu di 13.000 aja. Diikhlaskan gitu ya. Ikhlaskan aja. Saling mengikhlaskan lah. Pokoknya Iya, kalau benar, kurang benar. dari 500 ya Iya, si drivernya mau ikhlaskan. Kalau lebih dari 500 berarti ya kalau bisa ya customernya lah yang mengikhlaskan. Iya, betul. Pokoknya sama-sama saling mengerti gitu ya. Benar sekali. Tapi kan buat Kak Rizka, jangan ini, maksudnya kita ke depannya pasti akan ada Maxim Pay, pembayarannya secara online. Iya, dalam Jadi waktu dekat dalam ya. waktu dekat kita akan nge-launching contohnya mengenai dompet digital di Maxim. Artinya
nanti pembayarannya otomatis sesuai sama harga yang tertera di aplikasi gitu. Jadi istilahnya nggak ada lagi penggunaan uang cash atau misalnya pengembalian seperti yang tadi gitu. Iya benar. Tapi kata ini melanjutkan masih dari Kak Iskanya ya. Kemudian ini masuk lagi dia ya. Katanya tapi di akun drivernya katanya nggak ada potongan sebagian Kak. Katanya gitu. Tidak ada pemotongan untuk di akun drivernya. Nah, Oke. itu gimana tuh maksudnya? Jadi gini, jadi untuk si pelanggan kita punya istilahnya promo Aceh gitu, dan saldo tambahan 100.000. Jadi untuk penggunaannya itu pembayaran kita berarti berubah menjadi dua nih, nambah gitu, jadi dua, dari pembayaran tunai dengan pembayaran dari akun. Jadi saldo 100.000 itu maksudnya ke akun pelanggan dulu karena pelanggan sebagai pengguna. Jadi 100.000 itu, jadi ketika pemesanan metode pembayarannya itu diganti ke akun, otomatis langsung dari harga yang misalnya 10.000 langsung terpotong nih 10% dari 10.000 itu. Jadi 1.000 terpotong dari akun 100.000-nya, dan 1.000 yang terpotong ini langsung masuk ke akun drivernya gitu. Dan sekarang mungkin untuk Kak Rizka terima kasih dulu nih gitu, maksudnya sudah kasih kritik dan saran gitu. Kita juga sedang mengedukasikan kembali ke driver nih. Untuk setiap driver yang datang ke kantor kita kasih tahu kalau misalnya pengguna kita nih punya saldo 100.000, jadi penggunaannya seperti ini gitu. Jadi insya Allah untuk kedepannya kita juga sedang persiapkan kayak Bapak Hendri bilang tadi untuk pembayaran dengan e-wallet gitu, Maxim Pay gitu. Jadi kita sosialisasikan sekarang mungkin dari cara penggunaan 100.000-nya dulu, dan insya Allah kedepannya pasti lebih baik lagi. Dan untuk Kak Rizka yang di Darussalam terus pakai Maxim. Terus kalau ada keluhan ketidaksesuaian kinerja dari driver kami, ya dari pihak manajemen kita minta maaf, kita juga sedang mengusahakan yang terbaik gitu untuk pengguna. Jadi tetap istilahnya saling mendukung nih. Jadi Kak Rizka bisa kasih feedback ke kita secara langsung, dan kita bakal kasih ibaratnya perbaikan gitu. Yang terbaik juga Iya, betul banget. Oke nih, kalau muda kebetulan sudah 9 menit lepas dari pukul 11 ya di siang hari ini ya. Sebentar lagi kita balik lagi kalau muda. Jangan kemana-mana, stay close terus. Only Unikaya 106 FM Banda Aceh, Real Radio. Jika kau mau pergi yang kau perlu Maxim, jika kau mau cepat yang kau cari Maxim. Pesan Maxim gampang, tinggal chat langsung datang. Tarif bersahabat, pelayanan Maxim sangat nyaman. Aku Maxim, aku Maxim, aku Maxim, menyenangkan. 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 Kalau mulai di Koya 106 FM Banda Aceh Real Radio masih dibincang-bincang bersama saya Dika Topi, pastinya ditemani sama kakak-kakak keren ini ya dari Maxim Banda Aceh kalau muda. Dan ngomongin tentang fasilitas yang diberikan oleh Maxim Banda Aceh ya, terutama Maxim Indonesia gitu. Kan yang kita tahu nih cuma tadi Pak Henry juga sempat bilang di Banda Aceh dan Aceh besar saja gitu kan saat ini. Nah kira-kira apakah mungkin juga, bukan kira-kira, apakah memang sudah mungkin juga aku sudah berjalan untuk di daerah-daerah lain di Aceh selain di Banda Aceh dan Aceh besar? Ya, Maxim sendiri saat ini udah mengembangkan sekitar Aceh, yaitu saya dengar itu udah dibuka Maxim Lok Sumawe. Ya, bagi kalau muda yang ada di Lok Sumawe mungkin siap-siap untuk bisa mesen pakai Maxim. Habis itu ada juga kalau misalnya jalan-jalan ke Sabang nih, nggak tahu misalnya mau naik transportasi apa, bisa menggunakan Maxim juga karena di Sabang juga sudah ada Maxim. Dan yang terakhir ini akan ada juga buka di Kota Langsa. Seperti itu. Jadi doakan untuk teman-teman, untuk kaula muda semuanya supaya tetap mendukung ya di Maxim transportasi online-nya, supaya kita makin berkembang dan juga bisa dinikmati oleh semua pihak gitu. Iya, benar banget. Jadi dengan adanya beberapa expand gitu ya, tempat atau wilayah yang kita buka ini, selain untuk menarik pelanggan atau selain untuk mempermudah kaula-kaula muda di sana nanti dalam bertransportasi, kita juga membuka peluang-peluang kerja baru nih untuk driver yang ada di sana pastinya gitu ya. Karena
Kalau kita mau membuka aplikasi, apalagi ini transportasi, otomatis kita memerlukan istilahnya si pahlawannya atau si drivernya gitu. Garda utamanya Iya, soalnya. benar-benar. Jadi untuk kaula-kaula muda yang di sana atau anak-anak kuliahan gitu ya, yang belum ada, maksudnya yang mau uang tambahan gitu ya, daftar sebagai driver Maxim. Nanti ketika di kota kamu sudah dibuka pastinya. Kalau sekarang daftar aja dulu di Banda Aceh gitu. Dan Aceh Ngomongin besar. untuk mendaftar sebagai driver, mungkin boleh sedikit dikasih tahu nih sama kaula muda, gimana sih cara buat mendaftarnya atau mungkin dokumen-dokumen apa persyaratan dan ketentuannya gitu. Oke, baik Kak. Jadi untuk mendaftar sebagai driver kalau untuk di Maxim sangat gampang gitu ya. Cukup dengan mengakses aplikasinya, nama aplikasinya Taksi Driver. Cuma sebelum itu pastikan bahwa SIM, KTP, STNK-nya aktif. Oke. Gitu. Jadi untuk pendaftarannya bisa langsung di aplikasinya namanya Taksi Driver. Jadi untuk kaula muda yang istilahnya sedang nganggur nih atau misalnya sedang kuliah dan lagi cari-cari untuk kerjaan freelance, boleh nih coba untuk jadi driver gitu. Jadi syaratnya gampang, cukup dengan yang saya sebutkan tadi gitu. Kenapa semuanya harus aktif? Karena kita bekerja nih di jalan. Jadi bolak-balik urusannya nanti antar penumpang, antar barang atau apa. Jadi jangan istilahnya nanti di ujung-ujung menyusahkan diri sendiri nih. Benar, harus siapin senjatanya dulu. Iya. Ya. Jadi tiba-tiba kaula muda nih dipeluit nih gitu. Duit ya istilahnya. Iya, Daripada benar. harus keluar 200.000, 250. Iya benar, Jawa. benar. Jangan nanti sampai di fluid diberhentiin, nelponnya ke Maxim Ke lagi. Maxim, nggak bisa keterima. Oh gitu benar, ya. benar banget. Nah, ngomongin tentang dari tadi kita ngomongin tentang masalah driver, masalah customer juga. Iya. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik juga nih ya kalau udah yang saya lihat di Maxim. Ya, ini partnershipnya nih, Iya, ya, untuk iya. merchantnya sendiri. Nah, Iya. mungkin boleh sedikit diceritain nih, Bang Adi. Ya, jadi di Maxim sendiri itu ada nanti namanya Maxim Merchant. Jadi kita di Maxim ini mengcover UMKM di Banda Aceh, misalnya yang mau ngepromosiin produk-produknya homemade gitu kan. Jadi di satu aplikasi yang namanya Maxim Merchant itu bisa di-download di Play Store juga. Ya, jadi bagi kaula muda yang punya usaha sampingan nih atau misalnya punya bisnis rumahan ataupun apapun yang mau ngejual produknya atau mau berdagang di Maxim, silahkan. Jadi Iya, benar. download langsung aplikasi Maxim Merchant di Play Store, nanti langsung daftar, daftarnya juga gampang. Nah, dan yang paling enaknya nih di Maxim Merchant sendiri itu tidak ada biaya komisi apapun seperti itu. Jadi harga yang dijual itu harga sesuai dengan harga di outlet. Jadi Iya. tenang aja kalau muda tidak ada dikenakan biaya apapun, Iya. semuanya gratis. Iya, benar. Dan juga nanti kita akan bantu mengenai promosinya, mengenai contohnya kita gratisin spanduk sesuai dengan customize ataupun misalnya kita bantu untuk mempromosiinnya seperti itu. Iya. Kalau untuk jenis usahanya mungkin nih selain biasanya ya kan kalau Iya. seandainya yang untuk e-commerce seperti ini katakanlah apakah hanya bertumbuh pada kuliner saja kah atau apa yang lain mungkin selain kuliner karena tadi Iya. sempat ngobrol juga di belakang Iya. ya ada kuliner katanya Bang Adi ya. Iya. Mungkin selain itu ada apa boleh? Jadi di aplikasi Maxim Merchant kita dari beberapa 600 lebih dari merchant yang sudah bergabung itu tidak semuanya dari jenis makanan dan buah makanan itu, tapi ada juga untuk yang toko buku, untuk usaha dagang, usaha sembako, ada beberapa juga yang di pasar Almahirah Lambingin itu gabung di kita itu. Jadi Wow. mereka ikut menjualkan barangnya kayak cabai, bawang, sayur-sayuran terus gitu ya. bahan-bahan pangan gitu juga. Oke, menarik sekali ya sebenarnya ini kalau Iya. budaya karena banyak sekali fasilitas yang ditawarkan oleh Maxim untuk kita Iya, benar. selaku customer gitu Iya. kan. Dan Anda juga pastinya untuk merchant-merchant yang harusnya bisa bergabung segera nih di Iya. Maxim nih. Nah, ini kebetulan sudah ada yang bertanya lagi nih ya di kita, ada yang masuk. Langsung saja saya bacakan nih ya. Assalamualaikum Kak, Bang, saya Andri di Limpo. Mau nanya dong, kenapa ya sering banget susah kedeteksi lokasi atau titik jemput? Iya. Nama-nama lokasi seperti bangunan, jalan masih banyak yang belum terdaftar, jadi lumayan menyulitkan saya sebagai customer untuk memilih lokasi penjemputan yang presisi. Mungkin boleh coba dijawab dari siapa nih? Ya. Bang Hadi mungkin ya? Boleh. Bang Bara. Oke. Untuk siapa tadi?
Andri di Andri, Lipo. oke. Bang Andri yang ada di Lipo. Sebelumnya terima kasih sudah ikut berinteraksi dengan kita di Nikoya 106 FM bersama Maxim juga. Jadi sebelumnya untuk lokasinya tidak terdeteksi mungkin beberapa ya untuk bangunan ataupun nama jalan gitu. Jadi untuk wilayah mapnya kita itu Banda Aceh besar. Kalau di istilah kita ada namanya intercity gitu. Jadi untuk daerah-daerah yang ibaratnya udah sedikit di luar dari Banda Aceh ini udah ketinggiannya itu mungkin agak sedikit susah terdetek. Tapi untuk Bang Andri is okay, bisa pilih titik terdekat gitu. Titik terdekat dari posisinya saat itu, atau boleh langsung di feedbackkan ke kita melalui memo untuk setiap orderan yang sudah diselesaikan. Mungkin dimasukkan untuk alamat ini tidak terdaftar, tolong dong admin didaftarkan. Itu kita bisa langsung daftarkan, karena begini, untuk wilayah-wilayah di luar mungkin secara spesifik kita belum tahu nih di mana yang titik ini atau beberapa tempat yang dulunya di sini sekarang sudah pindah gitu. Jadi kita tetap butuh istilahnya dukungan lagi-lagi dari teman-teman pengguna, teman-teman driver. Jadi untuk segala apapun hal silahkan di-feedbackkan ke kita. Atau untuk Bang Andri nih yang berada di Lipo, spesial untuk hari ini kalau misalnya posisi yang mau ditambahkan itu dari mana ke mana? Nah, boleh ya, langsung aja nih. Boleh langsung di Benar. Jadi nanti kita bisa langsung tambahin langsung di map Iya, kali ya. Iya, benar banget. Nah, seperti yang dibilang sama Barak barusan, memang dukungan balik lagi ke sesama driver, pelanggan, dan juga pihak manajemen kantornya. Adanya masukan dari driver, Kak, ini titiknya udah berubah, udah bergeser. Karena kan untuk toko atau warung sendiri itu pasti bakal berubah tuh, pasti bakal ada yang pindah-pindah gitu ya. Nah, jadi dengan adanya mereka itu di lapangan, Kak ini udah pindah nih, oke. Nah, terus menerus adanya feedback seperti itu terus menerus membuat aplikasi semakin baik, penggunanya semakin nyaman dalam mengambil titik gitu. Pokoknya balik lagi sekali lagi saya tekankan, mari bekerja sama, pengertian driver, pelanggan, dan juga pihak manajemen. Gitu. Nah, itu ya buat Andri di Limpuk dan seluruh kaum muda nih mungkin ya. Jangan pernah takut untuk memberikan masukan atau pendukungan dalam bentuk apapun untuk Maxim, karena gimana pun juga ujung-ujungnya nanti bakal balik juga ke servis yang diberikan oleh Maxim kepada kita satu customer ya. Oke, kalau gitu sebentar lagi kita balik lagi. Kalau muda jangan kemana-mana, stay close terus on Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Jika kau mau pergi yang kau perlu Maxim. Jika kau mau cepat yang kau cari Maxim. Pesan Maxim gampang tinggal chat langsung datang. Tarif bersahabat pelayanan Maxim sangat nyaman. Aku Maxim, aku Maxim, aku Maxim, menyenangkan. 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 Kalau muda Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio, masih saya temani Anda di program Bincang-Bincang, pastinya langsung dari halaman studio siaran Nikoya nih. Kalau muda ya, kali ini kita spesial bersama Maxim biar suasananya juga lebih dapet gitu kan. Kita ngobrolin tentang kendaraan online, ojek online gitu kan. Dan vibe-nya yang di luar sini cuma kita lagi ngeliat hiruk-pikuk kendaraan di luar nih ya, bolak-balik gitu kan, klakson lagi bunyi-bunyi terus, balon meletus kalau muda. Tapi kita tetap setia buat menemani Anda nih ya. Nah, kebetulan sudah ada yang nanya juga nih kalau muda ya, dan kenal abang-abang di sini. Assalamualaikum Kak, saya Iza di Kaju. Saya orangnya kalau lagi naik ojek online ataupun motor, saya kurang suka ngomong atau ngobrol di motor ya. Kadang ada driver yang ngajak ngobrol terus dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan. Bukan saya nggak mau ngobrol, tapi saya nggak dengar omongan drivernya. Mungkin nggak ini ya, karena ketutup helm mungkin. Ya. Nah, nggak nyaut, nggak enak sama drivernya. Jadi akhirnya saya iyain aja. Bisa nggak ya dikasih tahu sama drivernya untuk tidak banyak obrolan di jalan, karena pulang kerja kita udah capek malah diajak ngobrol lagi. Terus masalah helm untuk customernya kadang suka nggak muat di kepalanya katanya gitu.
Boleh mungkin dijelaskan Kak. Oke, baik. Pertanyaan yang agak lucu ya sebenarnya. Benar. Berarti kakaknya termasuk introvert ya? Bisa Introvert jadi, ya? iya, introvert. Introvert ya. Jadi gini, sebenarnya benar kata kakaknya itu, bagi kita kami ini yang kurang suka ngobrol, kalau nggak kalau nggak penting banget gitu ya, dan nggak kenal gitu ya. Nah, cuman balik lagi pertama ke kita dan ke drivernya. Nah, untuk kakaknya kalau memang lagi capek, kemudian lagi nggak mau ada interaksi gitu ya, nggak mau ada komunikasi, konfirmasi, bilang ke drivernya. Nah, karena kan driver nggak akan tahu juga nih apa yang lagi kita rasain, kita lagi lelah, lagi nggak mau ngobrol gitu ya. Karena pertama kita selalu bilang sama drivernya ini untuk selalu ramah. Nah, karena kan ramah ini satu poin untuk layanan yang lebih bagus gitu ya. Betul. Nah, jadi untuk khususnya si kakak ini yang agak introvert tadi, kalau memang ini agak aduh capek nih, mengganggu nih, agak risih nih, kasih tahu aja ke drivernya. Saya yakin 100% drivernya pasti bakal mengerti. Gitu. Nah, sekali lagi driver bukan malaikat Kak. Dan Ya, bukan gitu peramal juga yang bisa baca gitu ya. Betul banget gitu. Kasih tahu aja nggak apa-apa gitu. Selama kasih tahunya baik-baik gitu. Nggak marah-marah juga ya maksudnya. Nah, Pak, Bu, saya lagi capek nih, lagi nggak mau ngobrol. Antar aja sesuai dengan titik yang saya buat. Insya Allah pasti mereka bakal ngerti. Saya yakin gitu. Iza ya, jangan lupa ya, sampaikan aja. Mungkin Sampaikan aja. masalah helm tadi satu lagi Nah, nih Kak. helm. Oh, kebetulan helm kita itu ukurannya sama semua. Oke. Sama semua. Kita nggak ada yang namanya ukuran XL, double XL, kita nggak ada. Nah, kalau helm itu sulit nih buat bilang, aduh Kak, kecilin dong ya, kepalanya kan nggak mungkin. Aduh Pak, helmnya dibesarin dong, nggak mungkin juga gitu. Jadi untuk helmnya, aduh, nggak bisa jawab, bisa jawab sesuai yang kakak inginkan nih, saya kurang bisa jawab. Mungkin alternatifnya nih ya, Kak Iza kemana-mana boleh bawa helm sendiri. Helm sendiri, Ya, bener banget. lebih nyaman gitu kan. Iya betul, jatuhnya. nah betul. Nah, kebetulan kalau muda juga tadi ya, sudah ada juga ibu-ibu di sini tadi yang mau bertanya nih ya. Mana nih ibunya? Semua, ya. Boleh ya langsung Live aja ya, nih ya. interaktifnya ya. Langsung kebetulan tadi ibunya lewat dari depan studio, dari depan halaman kita dan mau bertanya langsung nih, boleh nih, mana ibunya? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Boleh. Apa nih? Agak malu-malu ya. Diwakilkan boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi kebetulan tadi beliau berada di depan gedung kita nih. Terus udah gitu tertarik melihat rame-rame ternyata ada talk show di sini. Nah, udahnya beliau bertanya tentang apakah di aplikasi Maxim ini kalau mendaftar untuk jadi driver itu harus berbayar karena aplikasi tetangga itu harus berbayar. Seperti itu pertanyaannya. Ya, mungkin bisa saya bantu bentar ya. Ya, jadi sebenarnya kita untuk penerimaan driver Maxim ini bisa secara online. Jadi bisa kalau muda bisa langsung misalnya ngedownload aplikasi taxi driver di Play Store, App Store atau App Gallery. Jadi aplikasi pengguna dan driver ini memang beda. Jadi kalau untuk driver itu langsung download aplikasi taxi driver di Play Store, App Store atau App Gallery. Nanti bisa langsung ini daftar langsung di aplikasi, lengkapi datanya sama seperti kayak foto KTP, SIM, foto portrait diri. Nanti otomatis bisa langsung aktif seperti itu. Jadi proses pendaftaran driver di Maxim ini 100% murni gratis. Jadi tidak ada pungut biaya ya Bang ya. Tidak ada sama Ya, sekali. jadi tidak ada sama sekali. Jadi bagi kaula muda yang pengen coba nih, misalnya nambah penghasilan sampingan atau misalnya dengan jadwal yang fleksibel, boleh gabung di mitra driver kita. Seperti itu. Terus ada di salah satu aplikasi juga kalau udah 3 kali nyoba ternyata nggak connect nih, misalnya ada sesuatu yang salah, itu jadinya nggak bisa terdaftar. Apakah di Maxim juga seperti itu?
Jadi untuk pendaftarannya, misalnya nih udah pernah daftar sekali dan akunnya sudah ada, itu bagusnya langsung datang ke kantor, nanti kita bantukan untuk proses pemulihan akun yang pertama gitu. Jadi jangan didaftarkan kedua, ketiga kali, karena otomatis dari sistem kita ngebaca nih ada satu pendaftar yang daftarnya 2-3 kali, otomatis terblokir gitu. Jadi kalau memang sudah pernah mendaftar, sudah pernah punya akun tapi belum digunakan, itu boleh langsung datang ke kantor, nanti kita pandu untuk cara-caranya. Dan sedikit tambahan lagi, kalau misalnya nih kaula muda yang selesai mendaftar, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dia segan untuk datang ke kantor. Karena kita di kantor banyak informasi-informasi yang kita sampaikan gitu. Karena ibaratnya kalau kita bicara sekarang nih, orang-orang kita malas membaca gitu ya. Jadi ada hal-hal penting yang di aplikasi itu yang banyak dilewatkan gitu. Jadi dengan mereka datang ke kantor, otomatis secara sedikit mungkin informasi dari kita bisa jadi kesimpulan nih, apa yang bisa dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang boleh diambil, apa yang nggak boleh diambil gitu. Jadi memang selesai daftar, bagusnya konfirmasi dulu ke kita ke kantor. Ada hal-hal yang mungkin belum terlengkapi, kita bantu untuk melengkapi gitu. Ya baik, terima kasih. Sama-sama. Nah, semoga terjawab ya unek-unek yang selama ini ada di hati sini. Iya, benar. Ya. Nah, kemudian sudah ada lagi yang masuk nih ya di nomor kita, ada Sisi di Pinang. Dia nanya apakah pembayaran Maxim bisa melalui online, misalnya Maxim Pay dan lain-lain. Karena kadang-kadang suka nggak bawa cash atau mau kasih hadiah makanan buat teman gitu. Gimana nih? Boleh nggak? Ya, sebenarnya yang tadi sebelumnya kita bincangkan, kedepannya kita akan ada sistem pembayaran non cash. Ya, jadi buat Kak Sisi mungkin harap bersabar dulu ya Kak untuk bagi-bagi hadiahnya. Jadi kita lagi ngembangin untuk pembayaran non cash yang nanti mungkin menggunakan Maxim Pay. Jadi nanti dari Maxim Pay ini pembayarannya bisa langsung tertransfer ke drivernya gitu ya. Ya, jadi untuk saat ini mungkin bisa menggunakan cash dulu, atau kalau misalnya Kak Sisi udah dapat voucher 100.000-nya, silakan langsung aktifkan juga dari promo kodenya, masukin promo Aceh. Ya, nanti mungkin dari akunnya bisa dapat voucher langsung 100.000. Belum semuanya di cover, hanya 10% gitu. Tapi untuk nextnya insya Allah kita bakal launching Maxim Pay gitu. Semuanya ya. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Baraknya? Mungkin untuk tambahan sedikit, kalau misalnya untuk pembayaran ya seperti Bapak Henry jelaskan tadi, kita masih cash, tapi kita usahakan untuk ke Maxim Pay. Terus misalnya nih ada yang Kak Sisinya misalnya sering menggunakan cashback, jadi cashback itu ada potongan dari setiap pengantaran gitu. Jadi bakal numpuk di saldonya. Nanti pas udah berapa mungkin udah cukup untuk sekali ngebayar, mungkin bisa langsung bayar pakai cashback gitu. Jadi di pelayanan kita mungkin kalau untuk yang bayar pakai OVO atau e-wallet lain mungkin lagi kita usahakan, tapi secepatnya insya Allah. Cuma untuk sekarang kita dengan promo-promo menarik ini gitu. Jadi dapat 100.000 bisa juga menggunakan cashback. Oke, kalau gitu kalau muda. Sudah 41 menit lepas dari pukul 11 ya, di siang hari ini. Terakhir mungkin nih, pesan dan harapannya dari pihak Maxim Indonesia untuk para kaula muda di luar sana. Mungkin boleh dari Bang Hedi dulu ya. Boleh. Ya, jadi buat kaula muda semua, mungkin kalau misalnya lagi, contohnya tadi kita kan di Maxim ini ada penerimaan driver nih tadi kan. Jadi kalau misalnya kira-kira di rumah nggak ada mau ngapain, atau misalnya lagi waktu senggang gitu, bisa aja langsung gunakan, misalnya kalau misalnya di rumah ada kendaraan motor, mobil, yang segan-segan misalnya untuk daftar langsung jadi mitra driver kita. Jadi syaratnya tadi gampang, gratis, dan bisa langsung bekerja. Itu sih sebenarnya salah satu. Yang kedua mungkin bagi kaula muda pengguna Maxim setia, mungkin kalau misalnya ada keluhan atau misalnya ada tambahan, mungkin bisa langsung di aplikasi kita. Untuk semua komplain itu terdeteksi di aplikasi Maxim. Jadi jangan takut kalau misalnya ada ketinggalan barang, atau misalnya ada selisih dengan drivernya berkata kasar ataupun apapun, bisa langsung di inputkan di aplikasi Maximnya itu. Dan saran saya sih sebenarnya satu lagi,
hindari pemesanan secara offline. Kenapa? Karena itu merugikan si customer yang mesan dan juga driver. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan atau misalnya insiden, itu tidak bisa tercover oleh Maxim sendiri. Seperti itu. Kalau dari Kak Sarahnya mungkin? Sebenarnya mau tarik garis besarnya aja sih. Tadi dari driver, pelanggan, lebih ke pelanggannya aja kali ya. Sekali lagi, jangan pernah menerima ajakan offline dari drivernya, karena itu sangat-sangat merugikan untuk pelanggan. Nah, dari pelanggannya aja misalnya nih, seperti yang dibilang tadi, tinggal barang, kemudian kecelakaan, itu sangat-sangat merugikan kita sebagai pelanggan. Karena saya salah satu pelanggan juga. Kadang-kadang kalau ke kantor saya sering kalau lagi malas ngejeram ya udah pesan aja gitu. Iya benar. Makanya itu sih mau bilang sekali lagi, jangan pernah atau hindari ajakan offline atau ada permintaan dari driver mohon maaf nakal gitu yang meminta untuk offline, itu dihindari sebisa mungkin. Gitu. Oke, dari Kak Baraknya mungkin Untuk closing statement gitu ya. boleh ya. Oke. Untuk semua driver dimanapun berada, ini untuk driver dulu gitu. Jadi mari sama-sama kita bekerja sama, bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, bekerja dengan jujur, bekerja dengan efisien, bekerja dengan ramah. Insya Allah pasti lebih berkah. Dan untuk semua pelanggan, mohon untuk kerjasamanya. Untuk semua pelanggan jangan ragu-ragu untuk memberikan laporan-laporan yang kira-kira tidak sesuai dengan kinerja driver kami gitu. Dan sekali lagi untuk driver, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita terbuka untuk segala bentuk diskusi gitu. Begitu juga untuk pelanggan, untuk semua masukan, kritikan, kita sangat terbuka gitu demi kemajuan Maxim kedepannya di Banda Aceh. Gitu. Kalau muda sesuai dengan perkembangan dunia teknologi informasi saat ini nih ya, banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan berbekal sebuah telepon seluler dan aplikasi di dalamnya. Pekerjaan yang sebelumnya terasa susah akan menjadi lebih mudah, termasuk dalam mobilitas kita. Kita bisa memesan jasa ojek online untuk membantu kita, layanan yang dengan segala kemudahannya dapat menjawab beberapa permasalahan terkait dengan jarak dan waktu. Dan Maxim adalah jawaban yang pastinya dapat membantu mobilitas Anda sehari-hari tanpa harus pusing dengan mengendarai kendaraan di tengah hiruk-pikuk kota Banda Aceh khususnya. Satu quote untuk Anda di siang hari ini, kalau muda, perjalanan hidup ibarat biang lala kehidupan. Kita tidak akan selamanya di satu titik, dan setiap ruang yang tercipta menjadi inspirasi untuk dijabarkan dalam untaian kata menjadi karya. Roda pun berputar, nasib pun berganti. Just relax and cooling down. Seperti salah satu ucapan driver yang pernah saya tumpangi. Ia pernah berkata, "Wahai order, tidakkah kau merindukan aku seperti aku merindukan kamu?" Oke, kalau mudah nggak terasa sudah sejam lebih pastinya saya menemani Anda di program Bincang-Bincang. Artinya kita sudah ada di penghujung program. Semoga informasi Bincang-Bincang hari ini dapat bermanfaat untuk Anda ya. Dan seperti biasa kalau mudah nggak bosan-bosan saya ingatkan untuk tetap jaga kesehatan Anda kapan dan dimanapun Anda berada, karena penting dan mahal harganya kalau tidak dimulai dari kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang kapan lagi. Kalau mudah, kalau begitu langsung saja dari halaman depan Radio Nikoya 106 FM Banda Aceh Radio, saya Dika Tauhid pamit undur diri. Ketemu lagi di program Bincang-Bincang lainnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikoya 106